Sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Oke, halo Sobat Horor, kembali lagi bersama saya Steven Evander di sesi solo camping horror, di mana saya sendiri akan mencoba nantinya bercamping atau bermalam di sebuah lokasi yang katanya angker. Sekarang saya sedang berada di sebuah perjalanan di perjalanan menuju ke sebuah lokasi yang berada di daerah Margasari, Sobat Horor ya. Margasari di Kabupaten Brebes berarti hitungannya ya. Jadi Brebes itu lokasinya ya seberang sama Tegal, Sobat Horor, sebelahan sama Tegal. Nah, kenapa saya memutuskan untuk menuju ke lokasi tersebut, yaitu saya mendapatkan sebuah laporan ya. Jadi ini tuh laporan dari teman saya sendiri yang emang orang sana, Sobat Horor ya, orang Margasari sana. Jadi dia tuh bilang, Vander, itu ada di kampungku, ada orang ya, dia itu ya memang hidupnya sendiri, terus gak ada keluarganya, tapi ada rumahnya, Sobat, ada rumahnya. Terus kemarin itu ditemukan tewas gantung diri, Sobat, dan baru dikuburkan itu kemarin ya. Jadi langsung dikuburkan, Sobat ya. Kemarin kejadiannya itu ditemukan mayatnya itu pagi, dikuburkan kemarin siang. Jadi hari ini tuh berarti H+1, Sobat ya. Wah, kalian kalau sudah bayangin nggak, Sobat ya, itu betapa ngerinya, Sobat ya, ketika sudah sampai ke lokasi sana gitu loh. Itu yang pasti bakal membuat bulu kuduk saya itu bakal merinding. Jadi nanti itu saya itu akan mencoba ya menginap di sebelahnya, Sobat ya, di sebelah kuburan dari sosok tersebut. Jadi yang meninggal itu pria ya. Aku kurang tahu nama lengkapnya, cuma saya tahu nama panggilannya itu Nur Asis, Sobat ya. Beliau bernama Nur Asis. Beliau masih berumur 32 tahun, Sobat Horor. Masih sangat muda sekali ya, karena umur saya pribadi aja 28. 32 ya, berarti beda 4 tahun, Sobat Horor ya. Jadi memang nanti itu bakal ngeri sih kalau menurut saya, karena jujur nanti aku bakal cerita lebih detail ketika sudah sampai ke lokasi, Sobat Horor ya. Kenapa beliau itu sampai gantung diri itu karena katanya itu ada yang menduga-duga, adalah nantilah pokoknya, Sobat Horor ya. Oke, sebelum nanti sampai di sana ya, Sobat Horor ya, saya minta tolong kepada kalian semua untuk klik tombol like sebanyak-banyaknya, Sobat Horor ya, karena ketika kalian klik tombol like itu membuat saya semangat dalam membuat video. Oke? Ikuti keseruan saya, ikuti keseramannya. Jangan skip video ini. Mungkin ketika kalian nonton video ini mungkin malam Jumat ya. Wih, selamat malam Jumat buat kalian semua, dan jangan di skip ya. Stay nonton terus. Let's go. Ya, Sobat Horor, sudah sampai ke lokasi ya, dan harus jalan kaki lumayan jauh, Sobat Horor. Harus jalan kaki ke arah sebelah sana, Sobat Horor. Jadi nanti tuh dari sebelah sini kita jalan lewatin sawah-sawah. Di sana itu ada hutan. Kalian bisa lihat itu ada kayak gelap banget ya, tapi cuma gelap banget sih, nggak terlalu kelihatan. Saya harus ke sana sampai menuju ke lokasi kuburannya, Sobat Horor. Di sini masih puji Tuhan banget ada lampu ya. Kalau udah di belakang sana udah nggak ada lampu, Sobat Horor. Oke lah, saya tuh kalian bisa lihat ya. Ini tuh bener-bener kayak gelap banget dan saya harus membutuhkan flash. Tuh, kalau di sebelah sana itu ada kayak hutan-hutan. Jadi nanti rutenya itu adalah di sini, terus sawah, ngelewati sawah, nanti ada kayak hutan kecil. Nanti itu kayak hutan kecil, nanti naik sedikit, kayak makin naik. Nah, di situ ada kuburan. Unik, Sobat Horor. Jadi kuburan itu memang lokasinya adalah di tengah-tengah hutan-hutan. Jadi penduduk dua penduduk ya, tengah-tengahnya ada hutan, di situ ada kuburan penduduk, Sobat Horor. Wah, ngeri sih pasti sih. Oke lah, Sobat Horor, ayo tanpa perlu panjang lebar langsung aja let's go lah. Cuma memang kalau
kayak gini tuh harus hati-hati, barangkali ada ular ya. Ular-ular sawah juga banyak-banyak loh sebetulnya, harus hati-hati. Oke, ini masih jam 7, ini ada azan juga ya, masih azan. Oke, kayaknya perjalanan memakan waktu setengah jam deh. Karena temanku itu katanya seperti itu. Oke, yuk, let's go. Setelah tadi saya muter-muter ke sana kemari mencari kuburannya di mana, karena kan saya kan nggak tahu sebenarnya kuburannya di mana. Nah, ini adalah kuburan baru, salah satu kuburan baru dibanding yang lain sebenarnya. Karena satu, melatinya masih bau ya, bau wanginya masih menyengat banget dan memang baru ya. Terus di sini juga ada kayak nggak tahu sih kelapa ini gunanya buat apa. Kalau kalian tahu, kalian tulis di komentar sobat horor ya. Nah, ini sobat horor, ini adalah sosok yang tadi saya ceritakan di mobil perjalanan saya dari Tegal menuju ke arah sini sobat horor ya. Oke, saya sih masih belum tahu sih mau ngecamp di mana. Kalau pakai tenda nggak akan cukup sobat horor. Ini sih kemungkinan ya, saya akan menggunakan matras saja di sini. Saya kayak kasih alas di sini aja sobat horor. Saya akan tidur di sebelah ini ya sobat horor ya. Jadi nanti ya, intinya kalian jangan skip video ini. Kalian akan tahu ya, cerita hidupnya tuh bener-bener sungguh mengerikan sobat horor. Sampai akhirnya dia bunuh diri, kok bisa tinggal sendiri, itu karena apa? Nah sobat horor harus stay tune terus ya sobat horor ya. Nah ini di belakang ini tuh ada seperti pohon ya sobat horor ya. Pohon yang gede banget, tinggi sih, bukan gede sih, lebih ke tinggi, yang nggak tahu tingginya sampai berapa. Cuma dari tadi di arah atas itu saya mendengar seperti suara-suara aneh sobat horor ya. Ya kalau kita berpikir positif, itu adalah suara-suara burung-burung hantu mungkin ya, atau enggak mungkin suara-suara dari hewan-hewan yang ada di kuburan ini sobat horor ya. Cuma memang kadang suaranya itu asing bagi saya gitu sobat horor ya. Oke, saya akan mencoba untuk prepare di sebelah sini sobat horor ya. Nanti saya akan jelaskan sobat horor, nanti ketika saya sudah prepare semua saya akan jelaskan kisah hidupnya seperti apa. Oke, let's go. Oke sobat horor, tadi aku udah coba pasang matras sama buat alas buat saya tidur di sini satu malam ya sobat horor ya. Tapi jujur kalau tempat-tempat seperti ini tuh saya takutnya itu bukan sama setan aja, yaitu sama ular sobat horor ya. Karena di sini ada ular kuburan. Kalian pernah nggak di kuburan nemu ular sobat horor? Kalau kata warga di sini tuh banyak ular welang apa weling gitu ya. Cuma ya saya sih dari dulu kalau ketemu ular ya hanya bisa berpasrah gitu ya. Kalau memang sudah waktunya, tapi kalau memang belum ya semoga dipanjangkan umurnya ya, amin amin ya.
Oke, sekarang jam menunjukkan jam setengah 8 malam Sobat Horor ya. Ini suara azan kayaknya sebentar lagi akan meredup ya. Tadi sempat suara azan berkumandang lumayan keras karena di sebelah sana sudah penduduk Sobat Horor ya. Nah, rumah teman saya, rumah yang saya kenal itu di sebelah sana Sobat Horor. Jadi gini, ini saya akan menjelaskan ya siapa ini beliau ya. Beliau bernama Nur Aziz, berusia 30 tahun dan meninggal karena gantung diri. Kisah hidupnya sungguh tragis Sobat Horor. Ini kalau saya cerita ya. Tapi sebelum saya cerita, saya mengucapkan turut berduka cita ya untuk yang ada di sini. Semoga arwahnya tenang di sana ya. Walaupun katanya nggak tenang, makanya saya kesini Sobat Horor ya. Ini saya merinding. Jadi gini Sobat Horor, saya punya kenalan bernama Topan. Jadi dia juga orang sana, penduduk sana. Jadi Topan ini tetangganya jarak 4 rumah dari rumah beliau. Jadi Topan ini katanya ketika beliau meninggal itu memang sempat, ternyata tuh meninggalnya Sobat Horor, meninggalnya itu bukan dari kemarin, sebelumnya lagi. Jadi bahasa kasarnya mayatnya membusuk 1 hari Sobat Horor, baru ditemukan, habis itu dikuburkan langsung Sobat Horor, karena saking busuknya sampai ada belatungnya. Nah, kisah hidupnya ini tuh sungguh menurut saya itu sangat luar biasa menurut saya, karena beliau itu mempelajari ilmu goib, ilmu hitam, sampai dia itu berbuat yang gitu, sering berbuat seperti itu. Masa hidupnya sering trek-trekan tuh Sobat Horor ya. Jadi kalau memang kata warga itu, memang beliau itu suka berbuat hal yang seperti itu, yang memang kalau orang bilang tuh orang nakal lah. Cuma akhirnya dia ditinggal sama istrinya, ditinggal anaknya, akhirnya sendirian di rumah Sobat Horor sampai bertahun-tahun. Itu kata orang gila. Dia agak sedikit seperti ODGJ, ODGJ. Semenjak itu orang nggak ada yang berani nengokin rumahnya. Mungkin ada beberapa yang peduli sampai ngasih makan dan lain-lainnya Sobat Horor ya. Itu yang memang dialami oleh beliau, itu kisahnya, sampai akhirnya beliau mungkin tidak punya arah tujuan, akhirnya memutuskan untuk gantung diri. Itu mungkin ya, itu sekilasnya. Cuma kata warga setelah beliau meninggal itu sempat katanya ya, ini sebelum ditemukan mayatnya itu sempat melihat dia itu di depan ya, kalau orang kira ya orang di depan biasa aja, ternyata itu arwahnya gitu loh Sobat Horor. Jadi arwahnya itu sudah mulai gentayangan gitu. Dan sampai terakhir saya kesini, katanya kemarin malam itu sempat ada tetangga yang diketok-ketok rumahnya dan mendengar suara dari sosok Nur Aziz ini. Ini bakal jadi gila banget sih malam ini. Bayangin aja, di sana aja sudah diketok-ketok, sudah dikasih tanda seperti itu, apalagi di sini Sobat Horor. Saya di sebelahnya persis gitu loh ya. Ini bakal jadi malam yang sangat ngeri Sobat Horor ya. Nah, kalau menurut kalian sendiri Sobat Horor, kira-kira kalian percaya nggak sih kalau orang sudah meninggal, apalagi meninggalnya karena ya maaf karena gantung diri, kalian percaya nggak kalau itu arwahnya gentayangan atau jinnya yang menyerupai arwah tersebut? Kalian tulis di komentar ya. Karena selalu berbeda perspektif lagi ya. Orang-orang dulu bilangnya itu adalah arwah gentayangan, tapi kalau orang-orang sekarang, orang-orang era 2023 itu sudah makin gak percaya hal seperti itu. Mereka mikirnya itu hanyalah jin. Jadi gitu Sobat Horor ya. Masa-masa kelam ya, kita hanya bisa berdoa. Yang masih hidup kita hanya bisa berdoa semoga beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan beliau semoga dosa-dosanya dihapuskan ya, dan beliau tenang ya, walaupun memang kata warga belum tenang ya. Nah, makanya saya mencoba untuk kesini, saya mencoba di sini, apakah beliau benar-benar gentayangan ataukah tidak Sobat Horor ya. Karena jujur kalian jangan pernah tiru adegan ini, kalian jangan pernah tiru apa yang saya lakukan, karena apa yang saya lakukan ini membutuhkan mental yang stres Sobat Horor ya. Makanya Stephanie Bandar itu stres, the one and only lah gitu loh. Di sini cuacanya habis hujan kayaknya Sobat Horor ya. Tanahnya juga agak becek sedikit kayaknya, tadi paginya habis hujan. Dan paling enak tuh kayak gini tuh makan Sobat Horor ya. Bener nggak? Setuju nggak Sobat Horor ya? Oke Sobat Horor, saya akan prepare dulu untuk makan. Kalian stay tune terus, oke? Let's go.
Oke, Sobat Horor. Hari ini saya masak yang simpel-simpel aja ya, yang penting enak dimakan Sobat Horor ya. Ini tuh adalah makanan saya waktu kecil, dan mungkin Sobat Horor juga suka ya makan hal seperti ini ya. Karena jujur ini adalah makanan-makanan zaman-zaman kita mungkin masih apa ya, SMP mungkin, apa SD lah ya. SD sudah suka makan yang gini. Oke Sobat Horor, makan dulu Sobat Horor ya. Teori bersyukur ya. Makan dulu Sobat Horor. Suara tokek sebelah kanan. Oke Sobat Horor, jadi saya sudah selesai makan. Tadi saya masak, makan itu menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam. Sekarang jam 8:15 Sobat Horor. Tapi bersyukurnya jam-jam segini ini masih sering terdengar suara azan, nggak tahu ya. Maksudnya dalam arti masih sering terdengar suara masjid-masjid ya. Karena memang ini kan kuburan ini di tengah-tengah. Maksudnya kuburan ini di sini ada penduduk desa ini di tengah-tengah Sobat Horor. Cuma kalau mau menuju ke sini harus melewati hutan. Hutannya nggak terlalu panjang, cuma hutannya lumayan rimbun Sobat Horor ya, di area sebelah sana. Nah Sobat Horor, saya habis ini kan paling enak kan kalau habis makan tuh jalan-jalan Sobat Horor ya, untuk menurunkan makanan ya. Saya akan ajak Sobat Horor jalan-jalan ke sana itu, ke arah sebelah sana. Yang di arah sebelah sana itu langsung hutannya Sobat Horor ya, kayak jurang gitu sih sebenarnya sih. Oke, ikuti terus Sobat Horor ya, no skip Sobat Horor ya. Jangan skip, saya mohon jangan skip, karena ketika kalian nggak skip videonya, kalian sudah support channel ini Sobat Horor ya. Like lah ya. Oke Sobat Horor. Dengar gak Sobat Horor? Kayak dia manggil dari sebelah sana. Sumpah dari sebelah sana. Sebentar. Ini sudah mulai nggak benar nih. Ada suara yang memanggil dari area sebelah sana, dan itu tadi saya terdengar lumayan jelas banget Sobat Horor ya. Nih Sobat Horor, tadi itu dari arah sebelah sana saya ngerasa seperti ada suara lelaki. Entah itu, saya sih berharap bahwa itu bukan suara dari sini Sobat Horor ya, dari dalam sini Sobat Horor ya, karena sungguh sangat bikin merinding kalau memang ini suara dari dalam sini. Cuma saya berharap bahwa itu adalah suara dari area sebelah sana Sobat Horor. Yang jujur itu hutannya Sobat Horor ya. Jadi ini tuh dikelilingi hutan Sobat Horor ya. Kayak hutan, nanti agak masuk baru menemukan kuburan, kayak kuburan penduduk ya. Nah ini salah satu kuburan penduduk. Oke Sobat Horor, saya akan ajak Sobat Horor buat jalan-jalan melihat sekitar seperti apa ya Sobat Horor ya. Penasaran? No skip, let's go. Oke Sobat Horor, ini adalah kuburan lagi ya, kuburan berbeda, dan sekarang saya sudah berada di depan hutannya Sobat Horor ya. Kalian bisa melihat hutannya tuh Sobat Horor, segelap itu, semenakutkan itu Sobat Horor ya. Oke, jadi ini adalah suatu suatu perkampungan yang menurut saya itu unik Sobat Horor ya. Dimana perkampungan ini memiliki kuburan di tengah-tengah hutan. Ini jujur ini sungguh sangat menakjubkan ya. Nah, untuk aksesnya itu tadi itu dari arah sebelah sana Sobat Horor, dari arah sebelah kiri sana itu nanti ada jalan. Kalau ini tuh lebih tepatnya sih ke itu sih Sobat Horor, ke jurang tuh Sobat Horor. Sobat Horor lihat nggak? Itu jurang ya, itu jurang Sobat Horor. Dan jujur ini tuh ngeri banget sebab pohon ini, entah kenapa. Dari tadi saya ngerasa pohon itu sungguh mengerikan Sobat Horor ya. Oke, saya lanjut ke area bagian sini. Nih Sobat Horor juga lihat ya, ini jurang semua.
Jadi harus hati-hati kalau berkonten apa gimana ya. Karena berbahaya sekali Sobat Horor ya kalau sampai jatuh ke jurang itu tuh Sobat Horor. Ih, gelap nggak kelihatan. Nah ini adalah sebuah area yang menurut saya ini cukup memprihatinkan Sobat Horor. Karena apa? Di mana area ini kalau kata warga sini juga memang kuburannya memang angker Sobat Horor ya. Angker banget karena banyak yang bilang kuburan ini tuh dulunya itu adalah sebuah petilasan ya. Petilasan dari apa gitu, orang sakti lah pokoknya. Saya lupa siapa, takut salah sebut aja. Cuma intinya ini adalah sebuah petilasan dulunya. Cuma karena memang sudah jarang ada yang ziarah, akhirnya dibongkar, akhirnya dijadikan makam. Itu seperti itu ceritanya. Saya agak sedikit grogi Sobat Horor ya, karena jujur ini membuat bulu kuduk saya merinding Sobat Horor. Oke, saya oh ya Sobat Horor, hati-hati ya. Kalau seperti ini, hutan-hutan seperti ini adalah habitat daripada ular kobra ya. Banyak yang bilang gitu, hati-hati kalau di pohon-pohon yang kering-kering seperti ini. Ini adalah habitat dari ular kobra. Jadi kalian harus hati-hati ketika kalian mendatangi tempat-tempat yang seperti ini Sobat Horor ya. Ini saya akan mengasih tahu kepada kalian, ini adalah bahwa tuh Sobat Horor, bahwa seperti ada jalan akses ya. Nah itu jalan yang tadi aku lewatin Sobat Horor. Jadi jalannya tuh muter. Nah lewatin hutan ini, itu hutan Sobat Horor. Itu hutan di kampung sana Sobat Horor ya. Nah itu sudah tembus ke penduduk yang ada teman saya yang bernama Topan Sobat Horor ya. Nah begitu Sobat Horor kurang lebihnya. Jadi mungkin jalan-jalannya cukup segini ya Sobat Horor ya. Karena jujur ya entah kenapa ya Sobat Horor, saya itu merinding loh Sobat Horor. Sumpah, saya itu seperti kayak apa ya, memasuki zona berbeda ketika di sini gitu loh. Memasuki zona berbeda, dan saya ngerasa bahwa dari tadi itu seperti ada yang mengikuti saya gitu loh. Tapi kalau kalian ini kan lagi nonton saya Sobat Horor ya. Kalian pejamkan mata, kalian bayangkan saya ada di sini. Apa yang akan kalian lakukan Sobat Horor? Kira-kira apa yang akan kalian lakukan ketika di tempat-tempat atau di zona seperti ini Sobat Horor? Ini jurang ngeri nih bagian sebelah sini nih. Ngeri, kayak dari tadi tuh ada yang apa ya, mengamati saya gitu, pergerakan saya Sobat Horor ya. Di bawah sana juga iya gitu ya. Ini kalau udah malam-malam, ini biasanya buat lalu lalang petani Sobat Horor. Tapi kalau udah malam-malam, boro-boro petani. Boro-boro petani. Orang naik motor aja nggak ada yang berani lewat sini Sobat Horor. Karena katanya pernah ada kasus diboncengin lah atau apalah. Oke, kita back to topic lagi Sobat Horor ya. Kita back to topic lagi. Kita akan kembali lagi ke sosok yang baru meninggal bernama Mas Nur ya, yang almarhum Mas Nur yang sudah meninggal dunia. Dan jujur memang membekas di tetangga-tetangganya, di hati tetangganya, karena memang dulunya sebenarnya orangnya baik. Karena mereka dulu kan dulu keluarganya itu sangat terkenal baik sekali Sobat Horor. Cuma ketika bapak ibunya sudah meninggal, dia tuh jadi kacau hidupnya Sobat Horor. Kemudian menikahlah dia dengan seorang wanita, dan wanita tersebut entah kenapa ya pokoknya diceraikan gitu loh. Terus semenjak itu makin tambah gila dia gitu loh. Diceraikannya entah, aku kurang tahu ya, apa karena dia nakal, dia suka trek-trekan, dia suka mabuk-mabukan. Tapi ya intinya gini Sobat Horor, untuk memasukkan kita, jangan sampai lah kita itu bunuh diri lah Sobat Horor. Karena itu adalah suatu hal tindakan yang bodoh. Kalau kata orang, kalau bunuh diri itu arwahnya tidak diterima dimanapun Sobat Horor. Setuju nggak? Ini pohon ini Sobat Horor nih. Ini pohon ini nih. Please. Sebentar. Nih, pohon ini Sobat Horor ya. Pohon ini tuh aku ngerasa ada hal yang aneh di pohon ini tuh. Ngerasain aja ketika lihat pohon ini. Tapi udahlah, nanti malah aku jadi fokusnya bukan ke itu ya, sana lagi Sobat Horor ya. Kita back to kuburan lagi yuk. Ini hati-hati, curang. Oke Sobat Horor. Jadi tadi saya sudah ajak Sobat Horor jalan-jalan ke sana, sini muter-muter, dan kita kembali lagi ke sosok di sini Sobat Horor ya. Dan ini saya sudah sengaja pasang kamera di sini. Saya sengaja di sini karena jujur saya ngerasa memang
ada sesuatu hal yang emang aneh di sini, dan saya mau mencoba untuk hening sebentar, meditasi sebentar, ingin merasakan energinya seperti apa. Benar yang gentayangan itu benar-benar dia apa bukan sebetulnya? Aduh. Nah, tadi Sobat Horor, saya tuh sudah sempat untuk hening sebentar untuk merasakan seperti apa ya kira-kira pergejolakan yang ada di sini energinya. Jujur, saya ngerasa memang ada sesuatu di sini. Tapi aku percaya bahwa ini bukan arwahnya dia, Sobat Horor, tapi adalah jin yang menyerupai arwahnya dia dan sedang mencoba untuk menipu daya warga-warga di sini untuk membalas dendam sesuatu, Sobat Horor ya. Dan itu membuat saya itu langsung jadi merinding total tadi ketika saya sempat sekilas mendengar seperti suara ada gerangan orang di bagian sebelah sana, sebetulnya. Jadi ini kamera masih tetap saya pasang di area sebelah sini, sebetulnya. Masih saya pasang, dan saya ngerasa memang hal-hal aneh ini akan terjadi malam ini, sebetulnya. Maka dari itu saya akan coba untuk memejamkan mata saya. Ketika manusia tertidur itu energi jadi nol, sebetulnya. Nah itu mereka tuh mungkin akan berseliweran, mereka akan muncul, mungkin mereka akan menunjukkan eksistensi mereka. Cuma memang tadi yang saya bilang bahwa ketika tadi saya mencoba mengheningkan diri saya mencoba untuk memejamkan mata saya langsung merasakan energi luar biasa di area sebelah sini, Sobat Horor. Kenapa? Rasanya gimana? Bukan saya orang sakti, bukan saya orang sakti ngerasa energi, bukan. Cuma saya ngerasa seperti emang energi itu ya manusia pasti semuanya bisa, sebetulnya. Kayak lembab gitu loh, kayak apa ya? Sebelah kanan saya, jadi area sebelah sini saya, sebetulnya sebelah sini saya itu kayak ngerasa panas, di sebelah sini saya ngerasa dingin kayak gitu loh. Itu cara saya ngerasa energi, dan seperti kayak kesetrum gitu loh, kayak dut 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 dut. Tuh suara tokek ya. Nah, suara tokek mulai bermunculan lagi, Sobat Horor ya. Oke, saya akan coba untuk memejamkan mata saya akan coba untuk tidur, untuk netralin diri dulu, tidur. Semoga kalau memang nanti ada pergerakan atau apa, nanti biar nanti editor saya di rumah untuk memberitahu ya. Karena ketika memang saya tertidur, saya nggak tahu kan, barangkali kan ya. Oke lah. Untuk siapapun jin atau arwah gentayangan apapun itu, kalau memang Anda ya yang baru meninggal ini ingin berkomunikasi dengan saya, tolong wujudkan wujud Anda, tolong berkomunikasi dengan suara-suara apapun yang ada di sini, tolong berikan saya eksistensi kalian, eksistensimu ya, siapapun itu. Saya ingin tahu seperti apa wujud kamu ketika kamu mencoba untuk menakut-nakuti warga ya. Saya nggak mau sampai ada hal-hal lagi setelah saya pulang dari sini. Saya nggak mau. Saya ingin melihat wujud kamu sekarang juga ya. Sekarang jam menunjukkan hampir jam 9 ya, setengah 10 mungkin ya, 9 lebih lah. Dan saya ingin melihat wujud kamu ya. Oke, Sobat Horor, saya akan coba taruh kamera pertama. Saya akan pasrahkan ke kamera kedua saya. Oke, let's go.
Oke, Sobat Horor, karena tadi saya mendengar seperti suara langkah kaki dan suara seperti suara-suara kayak ada yang manggil terus, saya akan mencoba mematikan lampu saya dan saya hanya menggunakan api ini untuk penerangan saya, Sobat Horor ya. Dan jujur saya tuh benar-benar ngerasa merinding banget. Oke, saya hening sebentar, Sobat Horor ya. Oke, Sobat Horor, ini jujur ini merinding banget aku sumpah ini, karena benar-benar gak ada penerangan sama sekali. Oke, saya mulai ngerasa merinding banget dan benar-benar campur aduk di sini, Sobat Horor. Ada suara sumpah. Ada suara sumpah. Ada suara nih sumpah. Suara nih. Ada suara, ada suara, ada suara, ada sumpah, ada suara. Ada suara. Tadi aku dengar ada suara. Jelas banget sumpah, Abang. Ada suara dari dalam sini beneran. Gila, minta tolong, dia minta tolong, dia minta tolong. Sumpah, sumpah. Merinding. Sumpah ini nggak lucu banget. Tadi aku dengar suara, Sobat Horor. Ini nggak lucu banget, sumpah ini nggak lucu. Ini aku di sini semalam loh. Ini aku nggak cuma langsung pulang ini. Bahaya lagi tadi aku dengar suara, sumpah. Oke, Sobat Horor, karena memang di sini tugasku adalah memang untuk melihat dan memang merasakan keberadaan mereka. Oke, saya memang mengaku memang mereka cincin di sini ada. Dan saya akan coba mendoakan untuk almarhum, semoga almarhum bisa tenang di sana, Sobat Horor ya. Oke, aku akan doa dulu Sobat Horor, habis itu aku mau tidur ya. Saya berdoa untuk kamu, Nur Aziz ya. Semoga kamu diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga dosa-dosamu diampuni dan amal ibadahmu diterima. Aku grogi banget, Sobat Horor.